Ia bukan raja, bukan nabi, dan bukan pula penguasa, namun pedangnya membuat musuh gemetar, dan kesetiaannya membuat langit bersaksi. Sejak remaja, tubuhnya disiksa, jiwanya diuji, dan hidupnya dipersembahkan sepenuhnya untuk membela kebenaran. Ia adalah orang pertama yang menghunus pedang demi Rasulullah, pelindung Nabi di saat genting, pahlawan di setiap medan, namun justru gugur sendirian akibat fitnah umatnya sendiri. Inilah kisah Zubair bin Awam, sang hawari Rasulullah, seorang kesatria yang tidak pernah kalah oleh musuh, tetapi memilih mengalah demi kebenaran, dan namanya telah dijamin Allah sebagai penghuni surga. Di tengah hamparan pasir Mekah yang keras dan gersang, pada sebuah masa ketika cahaya tauhid belum sepenuhnya menerangi jazirah Arab, lahirlah seorang bayi laki-laki dari kabilah Quraisy yang kelak namanya akan dikenang sepanjang sejarah Islam. Bayi itu bernama Zubair bin Awam, seorang anak yang sejak lahir telah membawa garis keturunan mulia dan takdir besar dalam hidupnya. Ia lahir dari keluarga terhormat. Ayahnya, Al-Awam bin Khuwailid, adalah saudara kandung dari Khadijah binti Khuwailid, perempuan agung yang kelak menjadi istri pertama Rasulullah. Sementara ibunya, Sofiyah binti Abdul Muthalib, adalah bibi kandung Nabi Muhammad. Dengan demikian Zubair bukan hanya sahabat Rasulullah, tetapi juga sepupu beliau dari jalur ibu. Nasab Zubair bertemu dengan nasab Rasulullah pada Qasai bin Kilab, menjadikannya bagian dari lingkaran inti Quraisy yang disegani. Namun, kemuliaan Zubair tidak berhenti pada silsilah semata. Sejak kecil, ia hidup dalam lingkungan yang keras, sebagaimana tradisi Arab saat itu, yang menuntut ketangguhan fisik dan mental. Ayahnya wafat ketika Zubair masih kecil, menjadikannya seorang yatim. Sejak itulah tanggung jawab besar mendidiknya sepenuhnya berada di tangan ibunya. Sofiyah, seorang wanita yang dikenal berani, tegas dan berjiwa kuat. Di tengah masyarakat Mekah yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan, Zubair tumbuh sebagai anak yang cekatan, tajam pengamatan, dan tidak mengenal rasa takut. Jiwa kesatria seakan telah bersemayam dalam dirinya. Bahkan sebelum ia memahami makna keimanan, tak seorang pun saat itu menyangka bahwa anak yatim dari Quraisy ini kelak akan menjadi hawari Rasulullah, pedang pembela Islam, dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sejak kelahirannya, takdir Zubair bin Awam telah diarahkan menuju jalan pengorbanan, keberanian, dan kemuliaan yang abadi. Sofiyah binti Abdul Muthalib bukanlah perempuan biasa. Ia tumbuh di tengah keluarga Bani Hashim yang dikenal berani, teguh memegang kehormatan, dan tidak gentar menghadapi tantangan. Setelah wafatnya sang suami, tanggung jawab membesarkan Zubair sepenuhnya berada di pundaknya. Ia menyadari bahwa dunia yang akan dihadapi putranya adalah dunia yang keras, dan hanya jiwa yang kuatlah yang mampu bertahan. Sejak usia dini, Sofiyah menanamkan kedisiplinan yang tegas kepada Zubair. Ia tidak membiarkan putranya tumbuh dalam kelembutan yang memanjakan, karena ia yakin kelembutan yang berlebihan hanya akan melahirkan kelemahan. Latihan fisik, keberanian menghadapi rasa sakit, dan ketangguhan mental menjadi bagian dari keseharian Zubair. Bagi Sofiyah, luka dan kelelahan bukanlah musibah, melainkan sarana pembentukan karakter. Suatu ketika, cara didikan Sofiyah menuai keheranan dari kerabatnya. Mereka melihat Zubair kecil diperlakukan dengan keras, hingga muncul anggapan bahwa Sofiyah tidak menyayangi anaknya. Namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia menegaskan bahwa semua itu dilakukan bukan karena kebencian, melainkan harapan besar. Ia ingin putranya tumbuh menjadi sosok cerdas, berani, dan kelak mampu memimpin pasukan di medan yang menuntut keberanian sejati. Didikan ini perlahan membentuk pribadi Zubair yang tangguh. Ia belajar menahan rasa sakit, menguasai ketakutan, dan berdiri tegak dalam tekanan. Jiwa kepemimpinannya mulai tampak sejak belia. Ia tidak mudah gentar, tidak ragu membela yang lemah, dan selalu siap menghadapi konflik. Ketegasan ibunya mengajarkannya satu pelajaran penting. Kehormatan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Tanpa disadari banyak orang, di bawah didikan Sofiyah telah ditempa seorang kesatria sejati. Nilai-nilai keberanian, keteguhan, dan kesiapan berkorban yang ditanamkan sejak kecil inilah yang kelak menjadi fondasi utama keberanian Zubair dalam membela kebenaran, bahkan ketika nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Ketika seruan tauhid mulai bergaung di sudut-sudut Mekah, Zubair masih berada pada usia yang sangat muda. Kota itu bergolak oleh bisik-bisik tentang seorang lelaki dari Bani Hashim yang mengaku membawa risalah langit
dan menyeru manusia untuk meninggalkan berhala. Bagi banyak pemuka Quraisy, ajaran itu dianggap ancaman besar terhadap tradisi dan kekuasaan mereka. Namun bagi sebagian kecil jiwa yang jernih, seruan itu justru terasa seperti panggilan kebenaran. Zubair mendengar dakwah tersebut bukan dari keramaian, melainkan melalui orang-orang terpercaya. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang dikenal jujur dan berakhlak mulia. Kata-katanya tidak keras, tetapi menyentuh akal dan nurani. Ia berbicara tentang keesaan Allah, tentang kehidupan yang memiliki tujuan, dan tentang pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Bagi Zubair, ajaran itu terasa lurus dan membebaskan. Jauh dari ritual kosong yang selama ini disaksikannya. Tanpa ragu yang panjang, hatinya condong pada kebenaran. Usia muda tidak menghalanginya untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan besar. Ia memahami bahwa jalan ini bukan jalan yang aman, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari kenyamanan. Dengan keberanian yang jarang dimiliki pemuda seusianya, Zubair menyatakan keislamannya, menjadikannya bagian dari generasi awal yang menerima Islam saat jumlah pemeluknya masih sangat sedikit. Keputusan itu mengubah arah hidupnya secara total. Ia kini berdiri berseberangan dengan sebagian besar kaumnya sendiri. Tekanan sosial, ancaman, dan pengucilan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Namun iman yang baru bersemi itu justru tumbuh kuat, seakan menemukan tanah subur dalam ujian. Zubair memilih jalan yang sunyi, namun penuh kemuliaan, yakin bahwa kebenaran yang diakininya lebih berharga daripada penerimaan manusia. Di usia yang masih belia, Zubair bin Awam telah menapakkan kaki pada jalan pengabdian. Cahaya tauhid yang ia terima menjadi pelita yang kelak menuntunnya melewati ujian demi ujian menuju derajat kemuliaan di sisi Allah. Keberanian Zubair dalam memilih keyakinan baru segera mengundang amarah dari orang-orang terdekatnya. Lingkungan Mekah yang menjunjung fanatisme kabilah memandang keputusan itu sebagai pengkhianatan terhadap agama leluhur. Di antara mereka yang paling murka adalah pamannya sendiri, seorang lelaki yang dikenal keras, bengis, dan tak segan menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Zubair ditangkap dan diperlakukan dengan kejam. Tubuh mudanya diikat rapat, digulung dalam tikar kasar, lalu diasapi dengan api yang menyala dari bawah. Asap panas memenuhi paru-parunya, membuat napasnya tersengal dan tubuhnya melemah. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Di tengah penderitaan itu, bujukan dan ancaman silih berganti dilontarkan kepadanya agar ia kembali kepada keyakinan lama. Namun dari bibir yang kering dan tubuh yang gemetar, keluar jawaban yang tegas. Zubair menolak menyerah. Tidak ada tawar-menawar dengan keyakinan yang telah ia tanamkan di dalam hatinya. Baginya, meninggalkan iman berarti mengkhianati kebenaran yang telah ia yakini dengan sepenuh jiwa. Rasa sakit yang ia rasakan justru mempertebal tekadnya, seolah api siksaan itu menempa imannya menjadi semakin kuat. Hari demi hari, ujian itu terus berlangsung. Tubuhnya mungkin lemah, tetapi jiwanya berdiri kokoh. Setiap siksaan menjadi pengingat bahwa jalan yang ia pilih memang mahal harganya, namun kemuliaannya jauh lebih besar. Zubair belajar bahwa iman bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan kesediaan untuk bertahan ketika segalanya dipertaruhkan. Keteguhan ini menjadi tanda awal keistimewaan Zubair bin Awam. Di usia yang masih sangat muda, ia telah menunjukkan kualitas iman yang jarang dimiliki orang dewasa. Siksaan tidak mematahkan langkahnya, justru mengukuhkan posisinya sebagai pribadi yang siap membela kebenaran apapun risikonya. Dari ujian inilah terbentuk jiwa baja seorang kesatria yang kelak akan berdiri di barisan terdepan pembela Islam. Suatu hari, suasana Mekah mendadak bergolak oleh kabar yang menggetarkan. Tersebar desas-desus bahwa Nabi Muhammad telah ditangkap. Bahkan ada yang mengatakan beliau telah dibunuh oleh kaum musyrikin. Kabar itu menyebar cepat, menyalakan ketakutan sekaligus amarah di hati orang-orang beriman. Bagi Zubair, berita tersebut terasa seperti petir yang menyambar jantungnya. Tanpa menunggu kepastian, naluri pembelaannya segera bangkit. Ia meraih pedangnya dan berlari menyusuri jalan-jalan Mekah dengan langkah tergesa dan wajah memerah oleh emosi. Tidak ada perhitungan matang, tidak ada pertimbangan keselamatan diri. Yang ada hanyalah satu tujuan: memastikan keselamatan Rasulullah. Dalam hatinya, hidup tanpa sang Nabi terasa tak berarti. Di tangannya, pedang terhunus dengan gemetar yang bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari gejolak cinta dan kesetiaan. Orang-orang yang melihatnya
terkejut menyaksikan seorang pemuda-muda berlari sendirian menuju bahaya. Namun, Zubair tidak peduli. Ia siap menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya, meski harus mengorbankan nyawa. Ketika akhirnya ia menemukan Rasulullah dalam keadaan selamat, napasnya terengah dan tubuhnya masih diliputi ketegangan. Nabi menatapnya dengan lembut dan menanyakan apa yang telah terjadi. Dengan jujur, Zubair menceritakan kabar yang ia dengar dan alasan di balik tindakannya yang tergesa. Mendengar itu, Rasulullah tersenyum, bukan dengan tawa, melainkan dengan rasa haru dan bangga. Beliau mendoakan kebaikan bagi Zubair dan pedangnya. Doa itu bukan sekadar ungkapan, melainkan pengakuan atas ketulusan dan keberanian yang lahir dari cinta sejati. Peristiwa tersebut menjadi penanda penting dalam perjalanan hidup Zubair. Pedang yang ia hunus bukan karena amarah atau ambisi, tetapi karena kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah. Sejak saat itu, Zubair seakan mengikatkan dirinya pada misi mulia, menjadi pelindung dan pembela Nabi, apapun risikonya. Inilah awal dari jalan yang akan mengantarkannya pada gelar kehormatan yang abadi pembela setia Rasulullah. Tekanan terhadap kaum beriman di Mekah semakin hari semakin berat. Intimidasi, ancaman, dan kekerasan dilakukan secara terbuka tanpa rasa takut. Dalam situasi inilah, Rasulullah memberikan izin kepada sebagian sahabat untuk meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan di negeri yang jauh. Habasyah, yang diperintah oleh seorang raja adil. Keputusan ini bukan pelarian, melainkan strategi menyelamatkan iman. Zubair termasuk di antara mereka yang menyambut seruan hijrah tersebut. Usianya masih muda, namun keberaniannya untuk meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan seluruh kenangan hidupnya menunjukkan kedewasaan jiwa yang luar biasa. Perjalanan menuju Habasyah bukan perjalanan singkat atau nyaman. Mereka harus menempuh laut yang asing, menghadapi ketidakpastian, dan memulai hidup baru di negeri yang bahasa serta budayanya berbeda. Di Habasyah, Zubair merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit didapatkan. Tidak ada cambukan, tidak ada ancaman, dan tidak ada paksaan untuk meninggalkan keyakinan. Meski demikian, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Kerinduan kepada Mekah dan terutama kepada Rasulullah terus menggelayuti pikirannya. Setiap kabar dari Tanah Suci selalu dinanti dengan penuh harap. Ketika tersebar berita bahwa penduduk Mekah telah menerima Islam, Zubair bersama sebagian sahabat memutuskan untuk kembali. Namun, harapan itu segera pupus ketika kenyataan berbicara sebaliknya. Keadaan Mekah justru semakin berbahaya. Sebagian memilih kembali ke Habasyah, sementara Zubair mengambil keputusan berat untuk tetap tinggal, menghadapi risiko demi berada dekat dengan Rasulullah. Tak lama kemudian, perintah hijrah ke Madinah pun datang. Kali ini, hijrah bukan sekadar perlindungan, tetapi awal pembentukan masyarakat Islam. Zubair meninggalkan Mekah untuk terakhir kalinya, membawa tekad, iman, dan kesediaan berkorban. Setiap langkahnya menjauh dari kota kelahiran terasa berat, namun keyakinan bahwa Allah menyiapkan masa depan yang lebih besar membuatnya terus melangkah. Hijrah mengajarkan Zubair makna sejati pengorbanan, melepaskan yang dicintai demi menjaga yang lebih mulia. Madinah menyambut kaum muhajirin dengan wajah yang berbeda dari Mekah. Kota itu tidak dibangun di atas kebanggaan kabilah semata, melainkan diikat oleh semangat persaudaraan dan iman. Bagi Zubair, tempat ini bukan sekadar tujuan hijrah, tetapi ladang baru untuk menanam pengabdian. Disinilah kehidupan harus ditata ulang dari nol tanpa bergantung pada masa lalu. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, menjadikan ikatan iman lebih kuat daripada hubungan darah. Zubair dipersaudarakan dengan seorang sahabat ansar yang tulus dan dermawan. Ikatan ini bukan simbolik, melainkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi tempat tinggal, makanan, dan beban hidup. Zubair merasakan kehangatan ukhuwah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di Madinah, ia tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pekerja keras. Dengan kemampuan berdagang yang dimilikinya, Zubair berusaha membangun kembali kemandirian ekonominya. Ia menolak hidup bergantung pada bantuan semata. Baginya, bekerja adalah bentuk kehormatan, dan kemandirian adalah bagian dari kekuatan umat. Sedikit demi sedikit, ia menata kehidupannya dengan penuh kesabaran. Namun, Madinah bukan kota tanpa ancaman. Bayang-bayang permusuhan dari Quraisy masih membayangi, dan kemungkinan konflik terbuka selalu mengintai. Dalam suasana inilah jiwa kesatria Zubair semakin terasa. Ia melatih diri, menjaga kesiapan fisik, dan selalu siaga jika seruan jihad dikumandangkan. Baginya,
Membela kota ini berarti membela masa depan Islam. Hari-hari di Madinah membentuk keseimbangan dalam diri Zubair. Ia belajar menjadi hamba yang taat, warga masyarakat yang bertanggung jawab, dan prajurit yang siap berkorban. Kota cahaya itu menempa dirinya menjadi pribadi yang utuh, tegar dalam iman, kokoh dalam persaudaraan, dan mantap dalam pengabdian. Dari Madinah, perjalanan Zubair menuju lembaran-lembaran besar sejarah Islam pun semakin dekat. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya ketika dua kekuatan besar bersiap berhadapan. Di sebuah lembah bernama Badar, jumlah kaum muslimin sangat terbatas, persenjataan pun sederhana, namun keyakinan mereka jauh melampaui angka dan perlengkapan. Bagi Zubair, inilah saat ketika iman tidak lagi cukup dibuktikan dengan kata-kata, melainkan dengan keberanian di medan nyata. Ia berada di barisan pasukan yang maju dengan langkah mantap, menyadari bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan dakwah Islam. Di atas tunggangannya, Zubair tampak mencolok dengan ikat kepala berwarna kuning yang melambai tertiup angin. Penampilannya bukan untuk pamer, melainkan penanda kesiapan dan kepercayaan diri. Kehadirannya menguatkan mental para sahabat yang berdiri di sekitarnya ketika duel demi duel terjadi. Seorang prajurit Quraisy yang tertutup baju besi maju dengan sombong, menantang siapapun yang berani menghadapinya. Zubair melangkah ke depan tanpa ragu. Dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan, ia mengamati celah kecil di antara pelindung tubuh lawannya. Dalam satu gerakan cepat dan terukur, ia melancarkan serangan yang menentukan. Lawannya roboh, dan medan pertempuran pun gempar oleh takbir kaum muslimin. Kemenangan kecil itu memberi dampak besar. Moral pasukan muslimin terangkat, sementara musuh mulai merasakan gentar. Zubair terus bergerak, menebas barisan lawan dengan keberanian yang tak goyah. Ia tidak bertarung demi nama atau kebanggaan pribadi, tetapi demi tegaknya kebenaran yang ia yakini sepenuh hati. Usai pertempuran, Rasulullah memperhatikan dengan penuh apresiasi. Beliau mengenali keberanian dan ketulusan Zubair, serta menyimpan senjata yang digunakan dalam duel tersebut sebagai tanda penghormatan. Badar bukan sekadar kemenangan militer, melainkan titik balik yang menegaskan bahwa iman yang kokoh mampu menundukkan ketakutan. Bagi Zubair, Badar adalah awal dari rangkaian pengorbanan yang lebih besar. Medan itu telah mengukuhkan dirinya sebagai kesatria sejati, siap melangkah ke yugun ujian berikutnya dengan iman yang semakin matang. Tahun berikutnya, medan ujian kembali terbentang. Kali ini di lereng Gunung Uhud, suasananya berbeda, lebih tegang, lebih berat. Musuh datang dengan dendam dan persiapan matang. Bagi Zubair, pertempuran ini menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi, sebab kesalahan kecil dapat berakibat besar. Ia berdiri di barisan pasukan dengan hati yang mantap, menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi menjaga ketaatan. Awalnya, keadaan berpihak kepada kaum muslimin. Barisan musuh mulai terdesak, dan tanda-tanda kemenangan terlihat jelas. Namun situasi berubah drastis ketika sebagian pasukan meninggalkan posisi strategis mereka. Celah terbuka, dan serangan balik datang dari arah yang tidak terduga. Kekacauan pun melanda. Debu beterbangan, teriakan bersahutan, dan barisan terpecah. Di tengah kekacauan itu, perhatian Zubair tertuju pada satu hal yang paling penting, keselamatan Rasulullah. Tanpa ragu, ia bergerak mendekat, berdiri bersama sejumlah sahabat pilihan yang menjadikan tubuh mereka sebagai perisai hidup. Serangan datang bertubi-tubi, namun Zubair tidak bergeser sejengkal pun. Setiap tebasan yang ia terima dibalas dengan keteguhan yang lebih kuat. Luka demi luka menghiasi tubuhnya. Darah mengalir, rasa sakit menusuk, tetapi tekadnya tidak surut. Ia bertempur bukan sekadar dengan otot, melainkan dengan kesetiaan yang lahir dari cinta dan iman. Dalam kondisi genting itu, keberadaannya memberi rasa aman dan keberanian bagi mereka yang masih bertahan. Setelah pertempuran mereda, tubuh Zubair dipenuhi bekas luka yang dalam. Luka-luka itu tidak pernah ia sesali. Baginya, setiap goresan adalah saksi pengabdian. Rasulullah menyaksikan pengorbanan itu dengan penuh penghargaan. Dan dari lisan beliau, keluar pengakuan yang agung, bahwa Zubair adalah pembela setia yang dianugerahkan kepada seorang nabi. Uhud mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu tampak di akhir pertempuran. Terkadang, kemuliaan justru terletak pada keteguhan saat keadaan paling gelap. Bagi Zubair, hari itu memperdalam makna kesetiaan dan mengukuhkan jalannya sebagai kesatria iman. Ancaman besar kembali menggelayuti Madinah ketika berbagai kabilah bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Jumlah musuh berlipat ganda,
sementara kota berada dalam kondisi terjepit. Parit pertahanan telah digali, namun bahaya belum sepenuhnya terhalang. Di malam-malam yang dingin dan mencekam, ketegangan terasa di setiap penjuru kota. Dalam situasi genting itu, Rasulullah membutuhkan seseorang yang mampu menembus barisan musuh dan membawa kabar penting. Tugas tersebut bukan sekadar pengintaian, melainkan misi yang mempertaruhkan nyawa. Ketika pertanyaan diajukan, suasana menjadi hening. Setiap orang memahami besarnya risiko. Namun Zubair melangkah maju tanpa ragu, menawarkan dirinya dengan keteguhan yang lahir dari keimanan. Malam itu, ia bergerak sendirian menuju perkemahan musuh. Angin berhembus kencang, suhu menusuk tulang, dan kegelapan menyelimuti langkahnya. Dengan kehati-hatian tinggi Zubair mengamati, mendengar, dan mencatat setiap tanda kegelisahan di pihak lawan. Ia tidak tergesa, tidak pula ceroboh. Setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, ia kembali dengan selamat. Laporannya membawa kelegaan besar, menunjukkan bahwa musuh mulai goyah oleh perpecahan, cuaca, dan kelelahan. Berita itu menjadi suntikan harapan di tengah kepungan panjang yang menguras tenaga dan mental kaum muslimin. Rasulullah menyambutnya dengan penuh penghargaan. Keberanian dan kesetiaan Zubair diabadikan dengan pujian yang tinggi, menegaskan kedudukannya sebagai pembela setia. Amanah yang diembannya bukan hanya berhasil dilaksanakan, tetapi dijalani dengan ketulusan dan keberanian luar biasa. Peristiwa Khandaq memperlihatkan sisi lain dari keperkasaan Zubair. Ia bukan hanya kuat di medan terbuka, tetapi juga cermat dalam tugas senyap. Dalam kegelapan malam dan ancaman kematian, ia membuktikan bahwa keberanian sejati lahir dari kepercayaan penuh kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Setelah berbagai ancaman berhasil dipatahkan, perhatian kaum muslimin tertuju ke sebuah wilayah yang selama ini menjadi pusat kekuatan dan intrik kabar. Daerah itu dipenuhi benteng-benteng kokoh yang berdiri di atas perbukitan, dijaga oleh para prajurit berpengalaman. Penaklukannya menuntut bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan mental dan kesabaran yang panjang. Zubair berada di antara para prajurit yang maju menghadapi tantangan tersebut. Medan yang berat dan pertahanan musuh yang kuat tidak menyurutkan langkahnya. Ia memahami bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan cepat, dan setiap benteng yang berdiri adalah ujian keimanan yang harus dilalui satu persatu. Hari-hari pengepungan berlangsung dengan ketegangan yang terus meningkat. Di tengah pertempuran, seorang prajurit tangguh dari pihak lawan maju menantang duel. Tubuhnya dipenuhi perlengkapan perang, dan sikapnya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Zubair melangkah maju menyambut tantangan itu dengan ketenangan yang mencerminkan keyakinan mendalam. Pertarungan berlangsung sengit, menguji ketahanan fisik dan ketajaman strategi. Setiap serangan dibalas dengan kewaspadaan. Zubair tidak terburu-buru, membaca gerak lawan dengan cermat. Ketika kesempatan terbuka, ia melancarkan serangan penentu yang menjatuhkan musuhnya. Takbir bergema, menandai runtuhnya satu lagi pilar pertahanan lawan dan mengangkat semangat pasukan muslimin. Kemenangan demi kemenangan dikebar, membuka jalan bagi runtuhnya benteng-benteng lain. Zubair terus berada di barisan terdepan, memimpin dengan keteladanan, bukan sekadar perintah. Keberaniannya menyuntikkan keyakinan pada mereka yang mulai letih oleh pengepungan panjang. Penaklukan Khaybar bukan hanya soal wilayah dan kekuatan militer, ia menjadi simbol bahwa benteng terkuat sekalipun akan runtuh jika dihadapi dengan iman dan kesabaran. Bagi Zubair, peristiwa ini mempertegas satu hal. Kemenangan sejati lahir dari keyakinan yang kokoh dan keberanian yang disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Ramadan itu menjadi saksi, sebuah peristiwa yang menggetarkan sejarah. Pasukan kaum muslimin bergerak dengan jumlah besar, langkah mereka senyap, namun penuh keyakinan. Tujuannya adalah kota yang dahulu menjadi tempat penindasan dan pengusiran, kini akan kembali dihadapi dengan kekuatan yang telah matang. Zubair mengemban amanah besar sebagai salah satu pemegang panji, sebuah tanda kepercayaan yang mencerminkan kedudukannya di antara para sahabat. Masuknya pasukan ke kota berlangsung teratur. Setiap kelompok bergerak sesuai rencana, menjaga ketertiban, dan menghindari pertumpahan darah sebisa mungkin. Zubair memimpin pasukannya dengan ketegasan yang tenang. Ia mengingatkan anak buahnya bahwa kemenangan ini bukan untuk melampiaskan dendam, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan membawa kedamaian. Ketika kota itu akhirnya berada dalam kendali kaum muslimin, suasana yang muncul justru penuh ketundukan. Rasulullah memasuki Makkah dengan kepala tertunduk sebagai tanda syukur,
bukan dengan sorak kemenangan. Pemandangan itu membekas kuat di hati Zubair. Ia menyadari bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada kuasa, tetapi pada kerendahan hati. Penduduk kota yang dahulu memusuhi, kini menanti dengan penuh ketakutan. Namun keputusan yang diumumkan justru di luar dugaan. Pengampunan menyeluruh. Zubair menyaksikan momen itu dengan perasaan yang campur aduk. Luka masa lalu masih membekas, tetapi ia menahan dirinya, mengikuti teladan Rasulullah yang memilih memaafkan. Ia turut menjaga keamanan dan ketertiban, memastikan tidak ada balas dendam pribadi yang terjadi. Sikapnya mencerminkan kedewasaan iman mampu mengendalikan kekuatan di puncak kemenangan. Dalam hati, ia memahami bahwa penaklukan ini bukan akhir, melainkan awal bagi tersebarnya rahmat Islam. Fatu Makkah mengajarkan Zubair makna kemenangan yang sesungguhnya, bukan ketika musuh dikalahkan, tetapi ketika hawa nafsu ditundukkan. Di kota itu, ia berdiri sebagai saksi bahwa kekuatan yang dibingkai oleh akhlak akan melahirkan perubahan yang abadi. Seiring berlalunya waktu, dakwah Islam menjangkau wilayah yang semakin luas, tanggung jawab para sahabat pun bertambah besar. Tidak lagi terbatas pada medan perang, tetapi juga pada urusan umat dan kepemimpinan. Zubair terus berada di lingkaran orang-orang yang dipercaya untuk memikul amanah besar, menjalani peran yang menuntut kebijaksanaan sekaligus keteguhan prinsip. Kepergian Rasulullah menjadi pukulan berat bagi seluruh kaum muslimin. Dunia seakan berhenti sejenak, namun roda kehidupan tidak boleh terhenti. Zubair berdiri bersama para sahabat utama, menjaga persatuan dan mendukung kepemimpinan yang sah. Di masa itu, ketenangan dan kedewasaan sangat dibutuhkan, sebab perpecahan bisa menghancurkan fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam berbagai ekspedisi dan urusan penting, Zubair terus menunjukkan dedikasi tanpa pamrih. Ia hadir bukan sebagai pencari pengaruh, melainkan sebagai pelaksana amanah. Ketika dibutuhkan di garis depan, ia maju. Ketika diminta memberi nasihat, ia berbicara dengan kejujuran dan kehati-hatian. Keberaniannya tidak pernah berubah, namun kini disertai kedalaman pandangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Selain peran publiknya, kehidupan pribadi Zubair juga mencerminkan keteladanan. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan amanah dalam urusan harta. Kekayaan yang diperolehnya tidak pernah menjadi tujuan, melainkan sarana untuk membantu sesama dan menopang kepentingan umat. Ia memahami bahwa kekuasaan dan harta hanyalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Masa ini mengajarkan Zubair bahwa perjuangan tidak selalu berbentuk pertempuran fisik. Ada jihad kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri yang jauh lebih berat. Dalam senyap, ia terus menjaga nilai-nilai yang ia pelajari sejak awal. Kesetiaan, tanggung jawab, dan ketulusan. Perannya di masa kepemimpinan menjadi bukti bahwa kesatria sejati tetap teguh, baik di medan perang maupun dalam amanah yang sunyi. Masa yang paling berat dalam perjalanan umat akhirnya tiba. Sebuah periode yang dipenuhi kegelisahan, kesalahpahaman, dan luka batin. Fitnah merebak, mengaburkan niat baik, dan memecah barisan kaum muslimin. Dalam pusaran peristiwa yang rumit ini, Zubair dihadapkan pada ujian yang berbeda dari sebelumnya, ujian yang tidak menuntut ayunan pedang, melainkan kejernihan hati dan kerendahan diri. Ketegangan memuncak ketika perbedaan pandangan membawa kaum muslimin pada posisi yang saling berhadapan. Di tengah suasana itu, Zubair berdiri dengan niat menegakkan keadilan, bukan mencari kekuasaan. Namun situasi berkembang cepat dan potensi pertumpahan darah semakin nyata. Saat itulah sebuah pertemuan penting terjadi, mengubah arah keputusannya. Dalam percakapan yang syarat makna, Zubair diingatkan pada sebuah pesan yang pernah disampaikan Rasulullah kepadanya. Kata-kata itu membangkitkan kesadaran yang lama terpendam. Seketika, keyakinannya bergetar. Ia menyadari bahwa langkah yang sedang diambilnya berpotensi membawa pada kekeliruan besar. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada upaya mempertahankan gengsi, hanya pengakuan jujur dan penyesalan yang tulus. Tanpa menunda, Zubair mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia memilih mundur, meninggalkan barisan, dan menarik diri dari potensi konflik. Keputusan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian yang lebih tinggi. Ia mengalahkan dorongan ego demi kebenaran. Meski langkah itu mungkin disalahpahami oleh sebagian pihak, tindakan Zubair menunjukkan kedalaman imannya. Ia memahami bahwa kehormatan sejati bukan terletak pada kemenangan atas sesama, tetapi pada ketaatan kepada Allah dan kesetiaan pada ajaran Rasul-Nya. Dalam momen itu, ia menempatkan kebenaran di atas ambisi,
dan nurani di atas tekanan keadaan. Bab ini menjadi cermin bahwa tidak semua perjuangan berakhir dengan sorak kemenangan. Ada kalanya kemuliaan justru hadir dalam keputusan untuk berhenti, mengalah, dan kembali kepada kebenaran dengan hati yang lapang. Keputusan untuk menarik diri tidak serta-merta mengakhiri badai yang sedang bergolak. Dalam perjalanan meninggalkan hiruk-pikuk konflik, Zubair melangkah dengan hati yang tenang. Ia telah memilih jalan yang dihakininya benar. Dan ketenangan itu menjadi bekal terpenting dalam sisa perjalanannya. Tidak ada penyesalan atas keputusan mundur. Hanya harapan agar Allah menerima niat tulusnya. Namun takdir menutup kisahnya dengan cara yang tragis. Di sebuah tempat sunyi, jauh dari gemuruh pasukan, ia diserang secara licik oleh orang yang terhasut ambisi dan kesalahpahaman. Serangan itu datang ketika Zubair tidak bersiap untuk bertempur. Pedang yang selama ini ia gunakan untuk membela kebenaran kini terlepas dari genggamannya. Ia gugur bukan di tengah pertempuran besar, melainkan dalam kesendirian, sebagai korban fitnah yang melanda umat. Berita wafatnya mengguncang banyak hati. Mereka yang mengenalnya memahami betapa besar jasa dan pengorbanannya. Seorang kesatria yang sepanjang hidupnya berdiri di garis depan, kini berpulang dengan cara yang menyayat perasaan. Namun kemuliaannya tidak pudar oleh cara wafatnya. Sebaliknya, ketulusan niat dan perjalanan hidupnya justru semakin bersinar. Pedang yang pernah ia ayunkan untuk melindungi Rasulullah menjadi saksi bisu keberanian dan kesetiaan. Jejak hidupnya tertinggal dalam bentuk teladan tentang iman yang teguh, keberanian yang terkendali, dan kesediaan untuk kembali kepada kebenaran ketika diingatkan. Ia telah menunaikan perannya dengan penuh keikhlasan, tanpa menuntut pujian atau balasan dunia. Akhir hayat Zubair bin Awam menegaskan satu pesan penting. Kemuliaan tidak diukur dari panjang usia atau cara wafat, melainkan dari konsistensi iman dan ketulusan amal. Ia pergi meninggalkan dunia, namun nilai-nilai yang ia hidupkan tetap abadi. Namanya terpatri sebagai Hawari Rasulullah, seorang pembela sejati yang jejaknya mengarah pada keabadian di sisi Allah.